Dan Allah tegaskan hal itu dalam kisah Nabi Allah Musa dan Nabi Khidir. Kalau kita belajar kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa, ini sama-sama hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa ketika khutbah di hadapan para Bani Israel, beliau ditanya, siapa orang yang paling alim? Beliau mengatakan, saya yang paling alim. Maka ia pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Musa, ada seseorang hambaku namanya Khidir, dia lebih alim dari engkau wahai Musa. Dalam ilmu tertentu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepadanya, ilmu itu yang Allah tidak ajarkan kepada nabimu, yang Allah tidak ajarkan ilmu itu terhadap Nabi Allah Musa. Walaupun Nabi Musa betul beliau lebih alim daripada Nabi Khidir dan orang yang ada di masanya, karena ia seorang nabi rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka, singkat cerita, mereka berjalan berdua dan terjadilah 3 cerita antara Nabi Khidir dan Nabi Musa. Yang pertama mungkin kita ambil untuk dalil bahwa Nabi Rasul itu tidak melakukan salah. Allah mengatakan dalam surat Kahfi, fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Maka mereka berdua mendapatkan Nabi Musa dan Yusha bin Nun yang membantu beliau, abdan min ibadina, hamba di antara hamba kami, atainahu rahmatan min indina, kami telah datangkan, ia anugerahkan kepadanya rahmat dari sisi kami, dari kami anugerahkan kepadanya rahmat. Ada yang mengatakan kenabian, ada yang mengatakan kewalian. Yang lebih kuat pendapat ulama, beliau adalah wali, salah satu anak dari seorang raja yang ia minum dari air kehidupan sehingga ia hidup. Tidak mati, sampai sekarang tidak mati. Dia hidup sebelum masa Nabi Allah Musa. Ada yang mengatakan kalau tidak salah dia saudaranya Dzulqarnain. Sampai sekarang hidup, sampai akan datang beliau hidup, dan satu-satunya beliau sahabat yang masih hidup. Begitu juga nanti Nabi Allah Isa, sahabat Nabi besar Muhammad yang masih hidup. Ketika melakukan perjalanan wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan kepadanya, ini Khidir, setelah kami berikan rahmat terhadapnya berupa kenabian atau kewalian, kami ajarkan kepadanya min ladunna, dari sisi kami, ilmu. Allah mengatakan, aku ajarkan langsung kepadanya ilmu. Allah mengatakan itu. Setelah mereka melakukan, sesingkat cerita, mereka melakukan perjalanan, tiba-tiba naik perahu kapal. Di tengah perjalanan laut, tiba-tiba Nabi Khidir mengambil kampaknya. Beliau mencopoti dua papan dari kapal itu. Nabi Musa melihat Nabi Khidir melakukan itu, ditegur. Padahal sudah janji jangan bertanya sampai aku akan sendiri memberikan jawaban. Cerita kepada engkau kenapa aku lakukan perbuatan ini. Setelah ditegur, Nabi Khidir mengatakan, bukankah aku mengatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar? Begini. Kenapa ya? Dari hakikatnya, dia secara syariat tidak boleh. Nabi Allah Musa diutus untuk membawa syariat. Secara syariat tidak boleh kalau melobangi kapal, nanti orang tenggelam. Bukan 1 orang, bukan 2 orang, bukan 3 orang. Sebanyak orang yang ada di kapal itu mungkin tenggelam, mungkin semua bisa mati. Dari segi syariat dilarang, haram hukumnya, harus dicegah itu perbuatan. Dan Nabi Allah Musa telah melaksanakan tugasnya, mencegah. Tapi Nabi Allah Khidir dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak ingin mencelakakan yang ada di kapal. Dia diperintahkan oleh Allah untuk satu tujuan. Yang kala itu Nabi Musa tidak tahu, tidak mengerti apa maksudnya, apa alasannya, kenapa ia lakukan hal tersebut. Ada riwayat ketika beliau angkat itu 2 papan, ada mengatakan 2 papan dari Safina, perahu itu air tidak masuk ke dalam. Harusnya kan kapal itu masuk airnya dan tenggelam. Ini air itu tidak masuk ke dalam. Baru diceritakan oleh Nabi Allah Khidir setelahnya. Ini milik seseorang fakir. Di hadapan itu ada raja yang zalim. Ia merampas setiap perahu yang dimiliki oleh siapapun. Maka Allah perintahkan aku untuk membocorinya agar kapal ini tidak dirampas oleh raja itu. Karena kesian lihat orang fakir ini. Nah, 'Ah. 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 'Ah.
Begitu juga Nabi Allah